Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Zalik Wafik Bahtiar dengan NIM akhir 047 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang zuhud. Baik, langsung saja masuk pada materi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sa'id bin Sahlis Sa'idi radhiyallahu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amaltahu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya wa izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma indan nasi yuhibbakan nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sa'id bin Sahlis Sa'idi radhiyallahu qala, dari Abu Al-Abbas Sa'id bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltahu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku pula. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ishad fid dunya yuhibbakallah, bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa ishad fi ma indan nasi yuhibbakan nas, dan bersikap zuhudlah kepada apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia juga akan mencintaimu. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini dikisahkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah untuk meminta amalan agar laki-laki tersebut bisa dicintai oleh Allah dan bisa dicintai oleh para manusia. Dan kemudian Rasulullah menjawab, bersikap zuhudlah kepada dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi laki-laki tersebut harus bersikap zuhud atau bersikap apa adanya dengan apa yang ada di dunia, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi tidak ada rasa iri yang dimiliki oleh orang lain gitu. Kemudian masuk kepada faedah hadis. Yang pertama, semangat para sahabat untuk meraih kecintaan Allah dan kecintaan manusia, dan hal itu merupakan sesuatu yang harus diusahakan oleh setiap mukmin. Jadi mencari kecintaan Allah dan kecintaan para manusia itu adalah suatu yang harus diusahakan dan harus dicari oleh setiap mukmin. Yang kedua, bahwa sikap zuhud terhadap dunia dapat mendatangkan cinta Allah Ta'ala kepada hambanya. Sebaliknya, siapa yang bergantung pada dunia akan lebih mengutamakannya, maka ia akan kehilangan cinta Allah, karena ia lebih mendahulukan dunia daripada perintah Allah Ta'ala. Jadi di sini kita tidak boleh selalu bergantung kepada dunia hingga melupakan kewajiban kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah
bahwa sikap zuhud seseorang terhadap apa yang dimiliki orang lain menjadi sebab orang-orang mencintainya, sehingga ia mendapatkan kebaikan mereka dan selamat dari keburukan mereka. Yang terakhir, bahwa tidak mengapa seseorang berusaha melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kecintaan manusia selama bukan perkara yang diharamkan. Bahkan hal itu dianjurkan, sebagaimana ditunjukkan oleh perintah untuk menyebarkan salam dan semisalnya. Jadi kita harus berusaha untuk mendatangkan atau untuk memunculkan kecintaan manusia terhadap kita. Sesuatu itu bukan hal yang diharamkan, melainkan malah dianjurkan. Yang kedua, berikutnya masuk ke implementasi hadis. Yang pertama adalah menata niat dalam bekerja dan berbisnis. Menata niat dan bekerja dan berbisnis, mencari rezeki untuk beribadah dan kemaslahatan, bukan sekedar gengsi atau pamer. Jadi niat kita bekerja, niat kita berbisnis, dan niat kita untuk melakukan segala hal yang kita lakukan adalah niatnya harus untuk beribadah, dan niat kita untuk bekerja juga untuk kemaslahatan manusia. Jadi untuk kita sedekahkan, untuk kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, bukan sekedar hanya mementingkan gengsi diri sendiri. Yang kedua adalah menahan diri dari iri dan meminta-minta, tidak menginginkan apa yang ada pada orang lain, cukupkan diri dengan karunia Allah. Jadi kita tidak boleh iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita harus bersikap kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hidup sederhana dan hemat. Gunakan harta secukupnya, hindari berlebih-lebihan dalam gaya hidup, konsumsi dan hiburan. Jadi kita dianjurkan untuk hidup dengan sederhana dan tidak boleh menghambur-hamburkan uang untuk foya-foya atau untuk menyenangkan diri sendiri. Lebih baik kita bersedekah kepada orang lain dan bersedekah kepada masjid-masjid. Yang kemudian adalah berbagi dan sedekah. Jadikan kelebihan harta sebagai sarana menolong, bukan menumpuk. Nah, seperti kata saya tadi, kita harus bersedekah dan berbagi atas harta kita. Jadi kita kalau memiliki kelebihan rezeki, kita harus bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan dan untuk menolong orang lain dan untuk menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah menerima takdir rezeki. Syukuri yang ada, jauhi keluh kesah ketika kekurangan. Nah, ini adalah kita harus menerima dan harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh selalu merasa berkurang, dan kita tidak boleh selalu merasa ini tidak cukup gitu. Jadi kita harus bersyukur dan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan bahwa kecintaan Allah lahir dari hati yang tidak diperbudak dunia
dan cinta manusia datang ketika kita tidak serakah pada apa yang mereka miliki. Dengan begitu, hubungan dengan Allah dan sesama manusia terjaga dalam ketenangan. Udah, kita cukupkan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.